Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keuntungan bersikap jujur. Masih dalam pelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa dan berniat sebagaimana niatnya Imam Adat seperti yang sudah kita bacakan di minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar, kita bisa menerima dan memahami pada pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya di minggu lalu tentang sikap kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasannya orang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi orang tua dan guru, dan juga punya banyak teman. Jujur juga akan membawa kita pada kebaikan. Jikalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang orang tua, disayang guru, dan juga banyak teman, pasti kita meminta tolong, bantuan, atau apapun akan segera diberikan atau dibantu. Maka dari itu, jujur akan membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Berikut ini beberapa contoh sikap kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Yang pertama, Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang yang jujur dan juga adil. Dalam membuat perjanjian, beliau tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh atau komplain. Di sini kita harus ketahui, jadi kita sebagai orang harus berusaha dengan baik, dengan jujur dan adil agar tidak terjadi masalah antara diri kita dan juga dengan orang lain. Contohnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berusaha untuk membuat para pelanggan tidak mengeluh ataupun komplain. Yang kedua, beliau selalu menepati janjinya dalam menyerahkan atau mengirimkan barang pesanannya. Rasulullah SAW adalah orang yang tepat waktu dan tetap mengutamakan kualitas barang yang telah dipesan dan disepakati sebelumnya. Yang kita ketahui pada masa sekarang ini, banyak sekali orang yang melakukan kecurangan dari ketidakjujurannya. Kita beli barang, contoh kompor dengan harga 300.000, tetapi yang dikirim bukan kompor, melainkan barang lainnya. Nah, di sini Rasulullah mencontohkan untuk selalu tetap
jujur menepati janjinya di saat akad pembelian. Akad pembelian maksudnya perjanjian dalam membeli suatu barang. Kemudian yang ketiga, dalam berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab. Dari tanggung jawabnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan yang luas kepada pelanggan-pelanggan yang ada di sekitarnya. Maksudnya, Rasulullah siap memberikan jaminan atau yang kita kenal garansi kepada pelanggannya. Jadi, dengan tanggung jawab tersebut, Rasulullah terkenal oleh para pelanggan dan para pembeli yang ada di sekitarnya sebagai orang yang jujur dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, kejujuran dijadikan sebagai dasar melakukan transaksi berdagang. Rasulullah tidak pernah berbohong kepada pelanggannya. Beliau menjual dengan jujur dan juga memberikan uang kembalian dengan jujur. Misalnya, kita menjadi seorang pedagang, janganlah kita berbuat curang. Kita jual barang harga 50.000, pembeli membayar dengan uang 100.000, kita tidak memberikan kembalian, tapi kita ambil uangnya dan kita tinggalkan pembeli tersebut. Itu tidak boleh ya. Jadi kita menyikapi sikap Rasulullah SAW agar menjadi orang yang jujur. Selanjutnya yang kelima, kejujuran Rasulullah SAW dalam bertransaksi ditunjukkan dengan cara menyampaikan kondisi real atau keaslian barang dagangannya. Rasulullah SAW berdagang dengan jujur. Apabila barang ada kekurangannya ataupun dengan kualitas yang baik, Rasulullah katakan kondisi barang tersebut dengan jujur. Jadi tidak ada kebohongan, karena kebohongan tersebut akan menjadikan kekecewaan pembeli atau orang lain. Selanjutnya yang keenam, beliau tidak pernah menjual barang dengan kualitas buruk. Beliau selalu memberikan barang sesuai dengan adanya dan yang terbaik bagi konsumen atau pelanggannya. Nah, di sini misalnya nanti kita menjadi pedagang, kita harus menjadi pedagang yang jujur dan memperhatikan kualitas barang dagangan kita. Jangan kita menjual barang buruk. Kalau kita menjual barang buruk, pelanggan tidak akan mau kembali ke toko kita atau kembali kepada kita untuk membeli barang dagangan kita. Nah, itu jujur juga merupakan hal yang wajib kita teladani dan kita amalkan. Yang ketujuh, tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Rasulullah SAW dengan para pelanggannya. Perdebatan tawar-menawar sering terjadi sebagaimana yang sering kita dengar pada masa saat ini di pasar-pasar. Banyak orang menawar atau mungkin biasanya kita bisa lihat di tukang sayur. Ada contoh orang membeli sayuran, dia menawar kepada pedagang sayur dengan harga yang tidak wajar. Nah, di situ nantinya akan terjadi perdebatan antara pedagang dan pembeli. Berusaha kita mereda itu semua dengan cara kita menawarkan, ini harganya contoh 5.000, ibu beli. Dan itu tidak kurang dan juga tidak lebih. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, segala permasalahan antara Rasulullah SAW dengan para pembeli atau penjual selalu diselesaikan dengan damai dan adil. Kejadian seperti ini pun sering terjadi. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut agar tidak terjadi kekecewaan dalam membeli barang dagangannya, baik kekecewaan antara pembeli ataupun pedagangnya. Jadi diusahakan, dibicarakan atau diselesaikan dengan damai dan juga adil antara pembeli dan juga pedagang.
sikapku atau sikap kita adalah dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur. Kita tidak boleh berbohong, karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebohongan akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk atau kecelakaan bagi diri kita sendiri. Sekali kita berbohong, akan menjadikan diri kita berbohong untuk kebohongan selanjutnya. Karena satu kali berbohong, kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya agar tidak diketahui oleh orang lain, dan akan berkesinambungan secara terus-menerus. Maka dari itu disarankan, diamalkan, dan diterapkan pada diri kita harus selalu bersikap jujur. Jika kita berbuat salah, kita harus segera minta maaf dan berkata jujur apa kesalahan kita, apa yang menjadi masalah tersebut. Agar kita lakukan itu agar tidak terjadinya pertikaian antara muslim. Untuk tugas hari ini, insya Allah kalian pasti bisa. Berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Ada 3 nomor ya. Selanjutnya, amatilah gambar di samping. Sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat kalian melaksanakan ujian. Bapak yakin kalian semua bisa ya. Dan Bapak harap apa yang kalian tulis ini kalian amalkan. Dan jangan sekali-kali kalian mencontek. Satu kali kalian mencontek, kedepannya kalian akan merasa ingin mencontek lagi, dan jadi suatu hal yang buruk. Karena mencontek itu perilaku tercela. Sekian dari Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan terima kasih banyak juga untuk pembelajaran hari ini. Apabila tugasnya sudah selesai, langsung dikirim ke WA pribadi Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.